Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu para kaum produser dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Om Bos, yang mau nerusin dongeng film The Emoji Movie. Yang belum nonton part 1, silahkan nonton link di deskripsi. Ingat, nonton hanya di Wedus 75. Karena apa? Karena channel tetangga beda rasanya. Langsung saja, tanpa membuang kuota, biung kaki nini, mari rapatkan barisan dan check it out. Ceritanya kan kemarin Ken tersangkut tuh di game Candy Crush. Namun untungnya High Five dan Jailbreak bisa meloloskan Ken dari game itu dengan cara mencocok-cocokkan warna permen. Setelah berhasil keluar, Ken, High Five, dan Jailbreak masuk ke aplikasi Just Dance. Di sana mereka bertemu dengan Akeko Glitter atau mbak-mbak pemandu dance. Di sana mereka disyaratkan agar menari selaras dengan permainan jika mereka ingin melanjutkan perjalanan, atau mereka akan jatuh ke dalam pembuangan. Bagi Ken dan High Five, menari bukanlah masalah, tapi si Jailbreak ini mengaku kalau dia tidak pandai menari. Tetapi secara perlahan, Ken membantu Jailbreak menari hingga menemukan alur permainannya. Kemudian, ketika sedang asiknya goyang dumang, tiba-tiba topi Jailbreak terbang dan menunjukkan bahwa Jailbreak ternyata seorang emoji putri yang berusaha melarikan diri. Di saat mereka mencapai alur permainannya, dari belakang tiba-tiba muncul robot IP yang memprogram dirinya sendiri agar dapat menari. Hal ini bertambah ke dunia nyata, di mana handphone Alex jadi bunyi-bunyi sendiri yang membuat Alex malu dan ditertawakan teman-temannya sekelas. Karena hal itu, Alex pun menghapus aplikasi Just Dance-nya. Dikarenakan Alex menghapus aplikasi Just Dance, maka di dalamnya pun ikut hancur, jatuh ke bawah. Karena hal itu, mereka pun lari ke pintu keluar. Para robot yang asik dangdutan di belakang pun ikut-ikutan hancur dan berjatuhan ke bawah. Saat mereka bertiga sudah berada di pintu keluar, tiba-tiba High Five ditarik oleh salah satu robot IP ke tempat sampah. Setelah keluar, Ken dan Jailbreak pun sudah semakin dekat dengan aplikasi Dropbox. Namun, Ken malah ingin pergi ke tempat sampah untuk menyelamatkan High Five, si sahabatnya itu. Karena inilah, Jailbreak jadi tersentuh dan ikut membantunya juga. Mereka pun berselancar dengan aliran musik Spotify sebagai jalan terobosan agar lebih cepat ke tempat sampah. Selama sepanjang jalan kenangan Spotify, Jailbreak memberitahu Ken kalau dia sebenarnya suka pada Ken apa adanya. Di dunia nyata, Alex yang sudah muak dengan HP-nya yang kacau akhirnya memutuskan untuk pergi ke counter agar mereset ulang HP-nya. Hal itu mengakibatkan semua aplikasi seisi-isinya terhapus. Begitu juga Ken, Jailbreak, High Five, Textopolis, dan Pup. Mengetahui kabar geger ini, Smiler mengirim robot IP-nya yang telah di-upgrade untuk mencari Ken sampai dapat. Di lain latar, High Five sedang meratapi nasibnya di tempat sampah dengan sisa-sisa barang yang telah terhapus. Tak luput juga, si biduan dangdut juga ada di sana. Di tempat sampah, High Five menemukan email yang ingin dikirim Alex untuk Eddie yang berisi perasaannya Alex ke Eddie. Akan tetapi, Alex tak pernah berani untuk mengirimkannya dan malah menghapusnya. Tiba-tiba dari atas muncullah Ken, bak malaikat penolong yang akan menyelamatkan High Five. Setelah Ken berhasil menarik High Five keluar dari tempat sampah, latar pun berpindah ke Mel dan Mary yang sedang berdebat kenapa anaknya berbeda dengan anak-anak yang lain. Mel pun mengakui kalau Ken menuruninya karena Mel juga seorang malfungsi. Di sini mereka pun berpisah dan memilih mencari Ken sendiri-sendiri. Mulai dari YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya sudah mereka jelajahi. Sampai akhirnya mereka saling menemukan satu sama lain di foto perjalanan Alex di Paris pada aplikasi Instagram. Di bawah foto pancuran Paris yang pink, Mel dan Mary berdamai dan memilih untuk mencari Ken secara bersama-sama. Kan sangat sweet. Lanjut. Saat di perjalanan, Ken dan lainnya ke Dropbox, mereka bertemu dengan robot IP yang sudah di-upgrade tadi. Dengan usaha yang sekoyong-koyong ngeder, mereka berusaha lari dari robot IP dan berhasil masuk ke firewall yang memblokir Dropbox. Di dalam Dropbox mereka kebingungan dan Ken terus-menerus dibakar karena sandinya selalu salah. Lalu High Five mengatakan mungkin kata sandinya adalah Eddie, nama cewek idaman Alex. Ternyata benar, kata sandinya adalah Eddie dan mereka bertiga pun berhasil masuk. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang dan rasa perih yang amat, ketiganya berhasil masuk ke inti Dropbox. Tetapi sebelum Ken diprogram ulang, Ken menyadari kalau dia ada rasa dengan Jailbreak dan mencoba mengungkapkannya. Sebenarnya, Jailbreak juga menyukai Ken, tetapi dia tidak bisa meninggalkan rencananya untuk tinggal di The Cloud karena dia merasa seperti Star Trip menjadi seorang putri emoji. Ken yang patah hati, cintanya ditolak, akhirnya berjalan putus harapan sambil mengeluarkan ekspresi mehnya. Akan tetapi, tiba-tiba dia ditangkap oleh robot yang sudah di-upgrade tadi. High Five pun berlari untuk memberitahu Jailbreak
kalau Gen tertangkap. Jailbreak lalu mengeluarkan kekuatan putrinya untuk bersiul dan memanggil burung Twitter untuk membawanya kembali ke kota Textopolis. Gen dibawa ke pusat kota tempat ia dulu bekerja. Di sana, Smiler sudah bersiap untuk menghapus Gen. Akan tetapi, Mel dan Mary bergegas untuk mencegahnya. Mel mengungkapkan kalau dirinya juga malfungsi seperti Gen anaknya. Karena hal ini, Smiler juga memasukkan Mel untuk dihapus. Lalu tiba-tiba High-Five dan Jailbreak menerobos dari atap dan melawan robot itu. Lalu Jailbreak akan mematikan tombol robot itu, namun sayangnya tidak berhasil. Kemudian saat Jailbreak akan ditembak musnah, tiba-tiba robot itu berhenti dan mati. Melihat hal ini, Smiler pun bingung dan menghampiri Jailbreak. Namun tepat waktu itu, robot itu pun jatuh dan menimpa Smiler. Dan ternyata yang menekan tombol off robot itu adalah High-Five. Di dunia nyata, handphone Alex dicolokkan dan semua yang ada di dunia maya mulai terhapus. Di dunia maya, semua emoji mulai panik, tapi tidak dengan Gen. Ya namanya saja emoji cuek, mau gimana pun kondisi dan perasaan, ya tetap aja cuek. Lalu, Gen masuk ke kubus dan dipindai oleh Jailbreak untuk dikirim ke handphone Eddie. Dengan berbagai ekspresi, akhirnya pesan itu pun terkirim ke handphone Eddie. Di dunia nyata, Eddie yang melihat pesan dari Alex pun membukanya. Eddie yang melihatnya kemudian menghampiri Alex dan mengatakan kalau dia menyukai emojinya dan mengiyakan ajakan pesta dansa Alex. Mendengar hal itu, Alex kemudian mencabut handphonenya dan membatalkan pembersihan. Sampai akhirnya handphone Alex pun kembali pulih. Setelah kejadian itu, di dunia maya, Gen dianggap sebagai pahlawan. Dia menjadi emoji malfungsi pertama bersama ayahnya. Sementara High-Five kembali populer dan Jailbreak melanjutkan perannya menjadi seorang putri. Kemudian mereka pun berpesta dansa. Sementara itu, sekarang Smiler dikirim ke Loser Lounge dan dia harus menggunakan penutup kepala gigi karena pot telah menimpanya. Oke, cukup sampai di sini dongeng dari Om Bos. Intinya, hikmah dari cerita ini adalah kita harus percaya dengan diri sendiri dan jangan terlalu memaksakan untuk menjadi seperti orang lain. Saya Om Bos, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe. Bagi yang ingin request tulis di kolom komentar karena request itu gratis. Sampai jumpa di lain waktu, see you next time, adios.